Halo semuanya, apa kabar? I hope you doing great. Aku harap kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja. Hari ini aku mau bikin pick a card reading lagi dengan tema yang kamu baca, yaitu kabar atau keadaan dia saat ini. Oke, dia ini siapa? Siapapun yang kamu tuju, entah mantan kamu, suami kamu, istri kamu, pacar kamu, gebetan kamu, siapapun ya yang masih terhubung dengan kamu secara energi. Oke, dan pembacaan ini bisa terbalik, sudah pastinya karena general. Jadi kalau terbalik ya udah, berarti memang terbalik untuk kamu ya. Dan kalau memang tidak resonate, mohon banget untuk jangan dipaksakan, berarti pembacaannya memang bukan untuk kamu ya. Di sini aku mau siapin 4 oracle ya. Sebentar, yang bisa kamu pilih di sini yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Oke, di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Silahkan dipilih. Sembari kamu memilih, aku bakal siapin kartu recall tambahannya lagi ya. Dan pembacaan ini nggak memiliki batasan waktu, jadi entah kapan aja kamu tontonnya, ini bakal berlaku. Oke. Dan kalau memang misalnya benar-benar nggak resonate, ya udah, berarti memang bukan untuk kamu ya. Kabar dan keadaan dia saat ini. Oke, kita mulai dari yang kiri ya. Yang pertama, yang lainnya aku singkirkan dulu. Kabar dan keadaan dia saat ini. Saat ini artinya saat pembacaan ini ya berlangsung. Oke. Untuk yang pilih oracle pertama, di sini ada Guardian, Unconditional Love. Wow. Lalu ada Sleep. Oke, keadaannya saat ini cukup tenang ya. Aku ngerasain, entah siapapun ini ya, dalam keadaan dia ngerasa cukup aman, karena dia ini bisa energi seseorang yang udah berpisah sama kamu, atau dia ngambil jarak dari kamu ya. Entah kalian memang LDR atau memang keadaan saat ini memungkinkan kalian untuk nggak bersama. Oke. Dan kesempatan ini membantu dia untuk berpikir, istirahat, dan tidak terlalu merasa tertekannya kenapa. Kita lihat oracle lainnya. Ada action,
ada rest and rejuvenation, dan ada door to personal healing and happiness. See, seperti yang aku bilang. Sorry. Seperti yang aku bilang, ya. Ini waktunya dia untuk berpikir, untuk merasa. Jadi ini kencang banget bagi kalian yang sedang gak intens, gak intim, maksudnya gak ada kedekatan fisik saat ini. Kemungkinan karena PPKM atau apapun juga yang pastinya membuat ada jarak. Namun ini baik karena aku ngerasain seseorang butuh banget istirahat, butuh banget untuk tidak tertekan dari kerjaan, karir, dan kepastian yang kau minta tentang hubungan kalian ke depannya dengan dia. Jadi dia sebenarnya cukup tertekan ya dengan tuntutan yang kau minta. Apa energi ini membuat dia terkesan senang jauh dari kamu? No, bukan begitu, bukan berarti kamu buruk, bukan ya. Jadi seperti ini karena memang kita butuh personal space ya. Kita perlu personal healing. Ini yang sulit banget terutama kita di Indonesia ya. Aku ngerasain itu memang untuk memberikan personal space untuk pasangan kita, orang kita cintai, untuk keluarga kita ya. Kalau waktu aku masih kuliah dulu ya, interaksi dengan orang luar negeri ya, mereka sedikit banyaknya udah cukup paham tentang private space ya, perkataan atau kata-kata yang memang privacy, walaupun itu suami ataupun istri, pacar atau gimana pun ya, pokoknya hal yang sebenarnya sangat sentimental atau ini sensitif gitu lah ya. Jadi bukan berarti kamu tuh nggak disayang, bukan berarti dia nggak rindu sama kamu, no. Karena memang waktu untuk sendirian itu perlu. That's why kenapa sekarang banyak banget orang menyarankan untuk kita mencoba, kamu mungkin tahu, meditasi ya, yoga. Untuk apa? Karena untuk kita belajar tenangkan diri kita, istilahnya silent ketakutan, kemarahan di dalam diri kita dengan cara kitanya sendiri ya, lalu kitanya dalam keadaan sunyi, kitanya meditasi ya. Bukan berarti kita kosongin pikiran. Meditasi yang mengosongkan pikiran itu sulit dan nggak bisa ya, karena justru sebenarnya kita bukan mengosongkan pikiran, namun kita menghandle pikiran kita. That's the real meditation. Itulah meditasi yang sebenarnya ya, maksud aku yang benar-benar dapat realnya, sense-nya. Atau mungkin ada versi lain ya, mungkin aku salah di sana. Cuman untuk yang benar-benar yang aku rasakan ya seperti itu. So that's why kenapa ada keluar kartu rest and rejuvenation sih, seperti aku bilang tadi. Ini juga untuk mengajarkan kalian, jika kamu sayang, kamu cinta sama dia, biarkan dia punya waktu sendiri. Seperti kamu juga, biarkan diri kamu untuk sendiri, dalam artian untuk kamu tidak sibuk dengan hal di luar diri kamu ya. Ibaratnya beresin dulu di dalam diri kamu yang perlu untuk di fix, perlu untuk di embrace ya, sebelum kamu meminta seseorang untuk embrace dan menerima kamu. Terimalah dulu diri kamu apa adanya. That's it ya. Dengan begitu kamu bakal membuat hubungan yang saling aman, nyaman untuk kalian berdua masing-masing ya. Jadi kabar dan keadaan dia saat ini aku ngeliat cukup baik ya. Mungkin dia tidak memberikan action atau aksi yang mungkin buat kamu yakin dan percaya, karena memang I'm sorry to say ya, kepercayaan, iman, keyakinan gak akan pernah dia bisa berikan kalau kamu belum punya itu di dalam diri kamu ya. Oke, kita lanjut ke tarotnya ya. Kita klarifikasi ya. Ada Seven of Wands. Orang ini juga keadaannya sekarang gak mau gegabah karena memang situasi pandemi seperti ini ya. Sesuatu yang tergesa-gesa dalam keadaan yang memang masih riweh lah ibaratnya saat ini, itu gak baik ya. Dalam artian dunia sedang sibuk, dunia sedang panas-panasnya, dan kita ikut-ikutan panas sih ya. Five of Swords. Jadi gimana caranya selain
ini memang energi seperti terlihat dia lari ya, escaping gitu, dia lari dari kamu, but ini demi untuk kebaikan dia sebenarnya, secara rohani, spiritual, dan juga untuk kebaikan kamu ya. Karena untuk kamu yang berhubungan dengan dia, kalau kamu berharap untuk dia memberikan hal yang ya saat ini tidak tepat waktunya, kamu bakal sakit sendiri ya sih. Hubungan ini bisa akan berujung perpisahan ataupun udah ada perpisahan karena memang tuntutan ini ya. Itulah jadi kalau keadaannya dia baik ya, untuk dia memperbaiki diri, healingnya dia saat ini ya. Namun untuk masalah kasih sayang dan cinta, ya ada aja tetap di tempat itu ya. Hanya aja dia bisa dibilang dia punya kesibukan lain, dan inilah pilihan yang memang dia mau saat ini, the best thing yang bisa dia lakukan ya. Di Empress, dia tidak sedang untuk membuat diri dia terlihat baik ataupun terlihat buruk ya sih. Dia tahu sebenarnya apa yang dilakukan juga tidak baik, juga dia nggak mau menilai diri dia juga baik karena melakukan hal ini atau menilai diri dia buruk ya. So he just did that gitu ya. Jadi dia hanya melakukan ini, udah gitu. Jadi keadaannya secara spiritual aku ngerasain dia lebih bisa untuk ngehandle diri dia sekarang, cuman untuk menjadi hasil kedepannya ya, entah dia akhirnya self care atau menjadi self sabotage, itu yang bakal menjadi pilihan orang ini ya. Kamu tahu self sabotage itu maksud aku saat kita ngerasa kita self care, kita ngerasa kita mencintai diri sendiri, menyayangi diri sendiri, justru kita sebenarnya sedang mensabotase diri kita ya sih. Jadi kalau orang ini ataupun siapapun energinya ini, kalau dia ibaratnya kebablasan, dia bisa seperti itu. But ya itu memang jalan hidupnya dia, misalnya dia memang terjadi dan itu diizinkan Tuhan ya, berarti memang proses dia harus self sabotage dulu. Itu sih ada Sun. Five of Cups, unconditional love. Di sini aku suka banget karena ngerasain cinta yang enggak muluk-muluk ya, sederhana. Aku tuh suka banget dengan energi yang kayak gini, yang bukan cinta yang gimana ya, penuh ego, yang drama apa sih, bener-bener yang kayak kuat banget ngegenggam gitu loh, kesakitan, kekecewaan, dan kebahagiaan kayak nggak boleh lepas. Padahal kesakitan, kekecewaan, kebahagiaan itu bagian dari kehidupan, itu juga bagian dari cinta, dan bukan berarti kita harus bener-bener ngeggamnya sampai kita sakit toh ya. Pentacles, karena kehidupan ini drama ya. Mungkin orang di luar sana kamu kesal orang bilang drama banget atau gimana, namun ya memang nyatanya kehidupan ini drama, dan so let it be ya, biarin aja gitu. Kita yang ada dalam peran ini ya udah gitu ya. Untuk apa juga kita dalam artian mengambil hati atau kitanya memperhitungkan drama, kata-kata drama dari orang itu ya. Kita jalani, mau kita nganggapnya seperti apa, tetap kita yang menjalani, kita yang mengambil keputusan ya, kita yang menjalani karmanya. Si Four of Cups, saat ini dia butuh untuk berpikir ya, untuk clear mindnya dia ya, pikirannya dia, rasanya dia, untuk dia tahu dia maunya ke depannya gimana sih. Ten of Cups-nya dalam posisi reverse, jadi aku ngerasain dia memang takut banget kalau memang dia ngambil keputusan, bukan karena takut salah memilih kamu, bukan, tapi dia takut ini bukan waktunya, waktu yang tepat. Karena gini, biarpun kita bertemu dengan orang yang tepat, namun dalam waktu yang salah, kita pasti bakal menghadapi atau dapat pelajaran yang luar biasa menyakitkan. That's it, itu ya. Oke, ini untuk deck pertama. Oracle pertama. Yang kedua, kabar dan keadaan dia saat ini.
Ada commit to happiness, nature, dan ada self love. Wow. Dan ada happy family, ada angel of love, dan ada fourth chakra, Archangel Raphael. Oke, untuk yang pilih oracle kedua, ya, kabar dan keadaan dia saat ini kurang lebih sama sih dengan yang pertama, ya. Yang pastinya dia sekarang lebih memilih untuk protect hatinya dia, ya, untuk menjaga perasaan dia, hatinya dia, ya, dari hal-hal yang dia rasa itu bukan membahagiakan, namun menyakitkan. Seseorang di sini memilih untuk membiarkan keadaan mengalir dengan apa adanya, ya. Membiarkan impian dan harapan dia itu saat ini ya udah baratnya memang belum saatnya. Ini sebenarnya energi seseorang yang ingin berkomitmen, ya, ingin cepat-cepat jelas, ingin cepat-cepat pasti. Namun banyak banget hal yang terjadi di luar ekspektasi yang tiba-tiba terjadi begitu aja, ya, yang nggak benar-benar disangka-sangka. Entah kalian ada masalah besar di sini ataupun yang pastinya ada kesakitan yang luar biasa. Seseorang menarik diri, entah kamu atau dia, ya, menarik diri dari hubungan ini dan memilih untuk mencari kebahagiaannya dia sendiri. Dan itu menyakitkan kamu atau menyakitkan dia. Jadi ya, let's say misalnya dia pergi dari kamu untuk dia mencari kebahagiaannya dia, karena dia ngerasa sama kamu itu dia nggak bahagia, ya. Itu memang kalau kita lihat memang bentuk egoisme dan juga bentuk untuk self love sebenarnya, untuk mencintai diri sendiri. Karena kalau dia mempunyai ekspektasi berlebihan sama kamu dan kamu tidak bisa memberikan itu, ya kita juga bisa apa ibaratnya gitu. Karena seseorang yang berekspektasi, kita nggak akan pernah benar-benar fully bisa memuaskan dia loh, beneran. Karena seseorang yang berekspektasi, ya, dia akan berekspektasi dengan versinya dia, beda dengan kita yang diekspektasi oleh dia. Kita bisa memberikan, kita ngerasanya enough, kita ngerasanya cukup, padahal di mata dia itu nggak cukup. That's it. Dan saat orang itu melangkah pergi, ya kita nggak bisa menahan dia kalau memang dia ingin pergi. Dan that's it, aku ngeliat seseorang pergi, ya, mencari kebahagiaannya. Dan aku ngerasain ini mungkin seseorang yang bisa saat ini memilih untuk entah dengan orang lain, ya, ataupun dia memilih untuk jalanin hidup dia yang baru, entah masih sendiri ataupun enggak. Ya, yang pastinya seseorang di sini kemungkinan besar juga dia bisa memilih untuk dengan orang lain, ya, agar dia merasakan kebahagiaan, dan itu sebenarnya bisa menjadi perbandingan jika dia tidak bersama kamu, ya. Namun ada juga seseorang yang masih memilih untuk single. Dia memilih untuk menyimpan perasaan dia dan gak membaginya dengan siapa-siapa, ya. Kuat banget sebenarnya energi seseorang yang nahan rasanya di sini. Kita lihat tarotnya, ya. Ada Four of Wands, Nine of Pentacles, ada Two of Swords. Mungkin kamu berharap untuk dia, ataupun dia berharap untuk memperlihatkan kebahagiaan. Iya, dia tahu apa yang dia pilih gitu ya. Cuman yang aku lihat justru energinya sebenarnya sih orang yang goyah banget,
orang yang tidak seimbang, Ten of Swords. Seorang yang masih membawa kesakitannya, belum selesai nih kesakitannya, dia lari ke orang yang lain atau dia lari dengan sesuatu yang bersifat energi ketiga, dalam artian kerjaan atau karir, karena dia nggak bisa ngehandle atau memproses emosinya tadi, kesakitan dia. Ya udah dia tinggalkan, dia abaikan, dia sibukkan diri dia dengan hal di luar diri dia itu tadi. Tapi apakah di dalam dia yang berantakan itu masih berantakan? Ya tetap akan terus berantakan, nggak akan pernah bisa baik dengan sendirinya. Ya, Justice, ada energi Libra, Queen of Wands, pilihan yang dipilih ya saat ini memang memperlihatkan bagi kamu ataupun bagi dia itu keegoisan yang luar biasa ya. Namun justru saat kita menggenggam banget sama sesuatu yang bersifat egois di awalnya, justru kita bakal dialihkan, dalam artian seperti pendulum ya. Kita bakal, saat kita narik bola pendulum itu ya, kita bakal terlempar ke arah kesana, ke arah berlawanannya toh. That's it. Saat kita menarik egonya, kita bakal melihat hasil dari apa yang kita pilih saat kita memilih ego itu ya. Dan kita bakal kembali lagi ngelihat ke arah belakang, ke arah pendulum awal itu bermula tadi ya. Dan di situ kita bisa ngelihat apakah yang kita pilih ini seharusnya memang kita pilih ataupun enggak ya. Ya, dan jadi kabar dia lebih ke arah yang kedua ini. Dia bertanya dengan apa yang dia lakukan ini, apakah ini hal yang tepat ya. Di satu sisi dia sebenarnya terbebani ya. Di satu sisi dia bisa lebih fokus sama kerjaan dan karir, namun untuk masalah rasa dia nggak benar-benar bisa fokus. Dia terbebani. That's it. Itu yang aku bilang tadi. Saat kita menggenggam ego ya, saat kita menggenggam pendulum itu tadi, supaya kita nggak kembali lagi ke kesakitan kita harus lepas pendulum itu saat kita terlempar ke arah berlawanan. That's it. Agar hidup kita maju. Kalau kita masih pegang di pendulum itu, kita bakal bergerak di situ-situ aja ya, seperti itu. Keraguan-raguan ini muncul ya karena kenapa saat udah memilih untuk pergi kok masih sakit ya, masih sesak dada. That's it ya. Ini nggak membuat keadaan jadinya lebih baik toh, karena itu tadi. Bedakan saat kita self care dengan kita memilih ego, itu kedua hal yang sangat berbeda. Okay. Dan di the bottom of the decknya ada Eight of Wands sih. Akhirnya dia pengen banget bicara sama kamu, namun berusaha banget untuk dia tahan di sini di dadanya untuk dia nggak bicara sama kamu. Dia pengen bicarakan isi hatinya ke kamu. Dia pengen tahu sebenarnya perspektif kamu itu seperti apa saat dia memilih seperti ini. Namun dia takut juga untuk sebenarnya terlihat salah, apalagi kalau kamu seseorang yang prejudgmental, kamu menilai ya cukup sepihak. That's it. Dia juga takut karena penilaian dari kamu itu ya sedikit banyaknya berimpact atau memiliki dampak yang besar untuk dia. Jadi ya kabar dia baik ya, keadaan dia secara energi not really. Okay, kita lanjut ke deck ketiga. Okay, kita lihat oracle ketiga ya. Kabar dan keadaan dia saat ini. Ada modify, ada release,
dan ada receive healing. Wow. Dan oracle keduanya ada first chakra Archangel Michael, ada Angel of Strength, dan ada fifth chakra. Jadi di sini ada 2 chakra, tadi ada juga di pembacaan sebelumnya ya, di oracle kedua ada fourth chakra atau chakra keempat, dan ini adalah chakra pertama dan kelima. Oke, yang pilih file atau oracle ketiga. Orang ini berusaha untuk moving on ya dari kamu. Dia berusaha untuk lepas dari kamu saat ini ya. Dan dia berusaha untuk tidak bicara sama kamu dan lebih memilih untuk diam, mau dia yang salah ataupun tidak dalam hubungan kamu dengan dia ya. I'm sorry, ada energi dia ngerasa kamulah yang salah di sini ya. Orangnya cukup keras kepala dan dia ngerasa apapun yang dilakukan saat ini adalah imbas dari apapun yang kamu lakukan ke dia. Jadi ibaratnya kayak ya kalau kamu gini sama aku, kamu bakal tahu rasanya gimana gitu. Kita lihat tarotnya. Ada Ace of Cups, King of Wands, Ten of Cups, Seven of Wands. Dia ngerasa udah cukup banyak memberikan ke kamu ya. Dia ini energinya dia coba untuk fix kamu ya. Aku ngerasain gini, dia ngerasa dia perlu untuk fix kamu, dia ngerasa dia perlu untuk mengubah kamu seperti yang dia mau. Jadi dia punya prinsip atau gimana ya aku bilangnya, kayak standar goal dalam hidup. Kalau dia berpasangan dengan seseorang, orang itu harus menjadi seperti yang dia mau ya. Itu yang aku lihat, dan dia nggak dapatkan ini dari kamu. Dan dia ngerasa kalau dia ngerasa kamu nggak bisa seperti yang dia mau, dia bakal mempermasalahkan itu dan dia ngerasa kamulah yang salah. Jadi ya quite manipulatif, cukup manipulatif orangnya di sini. Dan ya ada energi narsistik di sini ya. Dia ngerasa, I'm sorry to say, dia ngerasa kamu broken. Seperti aku bilang, dia ngerasa kamu seperti gak benar ataupun rusak gitu. Jadi dia ngerasa dia harus memperbaiki kamu. Dan saat dia gak dapatin itu, dia berusaha untuk menjauh dan dia gak akan bicarakan itu. Dia langsung cut hubungannya dan pergi. Cukup menyakitkan memang, but ya aku ngelihat seperti ini. Dan kemungkinan besar ini gak akan resonate ya, karena sangat detail, sangat direct. See, ada the Tower. Wow. Orang ini gak peduli jika memang harus begitu banyak perpisahan yang dia alami, karena ya dia ngerasa, I'm sorry, dia gak ngerasa diri dia harus di fix ya. Ego dia cukup besar dan dia ngerasa justru orang lain yang harus dia fix. Ini sangat egois ya. Aku jarang aku jarang bilang yang egois yang buruk. Aku paling bilang egois buruk, tapi kalau sampai aku bilang sangat egois, ya kamu tahu maksud aku gimana. Benar-benar sangat tidak toleransi, sangat keras ya. Waktu dia bilang A, ya udah A, kalau kamu nggak mau ya sudah, my way or highway gitu.
Seven of Swords sih. Orangnya juga pandai untuk berkata-kata, aku ngeliat. Jadi memang keadaan dia saat ini, dia masih ada di pola ini, dan aku ngerasain dia bisa melakukan hal yang sama lagi dengan orang lain. Jadi kemungkinan besar dia udah mencoba membuka hati untuk orang lain saat ini. Dan apakah ini benar-benar hati? No, aku ngeliat ego juga. Dan dia berusaha juga untuk fix orang ini. Dan saat dia ngerasa orang lain itu nggak bisa di fix juga, dia bakal lari lagi dan terus dan terus. Pola ini nggak akan habis kalau dia nggak sadar dengan apa yang dia lakukan. Dan bagi kamu yang udah lepas dari orang ini, aku harus bilang congratulations sebenarnya. Karena kalau kamu benar-benar bertahan di sini, kamu bakal sakit, dan lepas dari energi ini itu sangat menyakitkan. Karena energi seseorang gini, dia pandai untuk membuat kamulah yang bersalah dalam hubungan ini, bukan dia. Dia bakal membuat kamu ragu, dan kamu bakal bertanya-tanya tentang siapa kamu dan apa yang terjadi dalam hubungan ini. Ya, dia benar-benar pandai membuat, ya, terkesannya dialah yang perfect, dialah yang sempurna, dan kamu hanya, ya, I'm sorry to say, saat ini dia memikirkan hal yang buruk tentang kamu. Keadaan dia, ya, baik, but ya, dia masih menyimpan kekecewaan. Dan Three of Swords di sini muncul seperti aku bilang. Dia udah melakukan hal ini sana sini, entah dengan kamu ataupun dengan orang lain, ya. Dan saat dia bersama kamu, aku ngerasain dia juga membuka hati untuk orang lain. Jadi dia udah punya cadangan saat dia bersama kamu, ya. Wow, quite udah gini, ibaratnya udah dia manipulatif, ya, narsistik. Dia juga nggak bisa dengan satu orang, nggak bisa dengan satu wanita. Ada King of Pentacles, King of Swords, Four of Cups. Di satu sisi dia pernah untuk ngerasa memang mungkin dia salah sih, namun dia nggak mau. Kenapa? Dia memilih untuk tidak merasa ke sana. Kalau dia memilih untuk ngerasa ke sana, dia bakal sakit dan dia bakal kecewa dengan diri dia sendiri. So ya, pilihan dia untuk menyalahkan siapapun yang pernah ada di hidup dia. Ya bayangkan, entah puluhan atau mungkin ratusan orang yang dekat sama dia pernah, tiba-tiba semuanya dia anggap salah. Kan wow, ibaratnya logikanya kita aja gitu. Ya berarti yang bermasalah bukan orang perempuan atau laki-laki yang banyak di luar itu, namun orang itu tersendiri, ya. Si The Chariot, mau kamu bertahan sekuat apapun, dia bakal pergi. Aku ngeliat ya, dia bakal menjauh. Ini hanya masalah waktu untuk kapan dia perginya, atau memang dia udah pergi, ya. Dia baik-baik aja, ya. Keadaan dia, jiwa dia disconnect dengan jiwanya dia. So that's why kenapa dia seperti ini. Dia nggak mengerti apa yang dia lakukan, dan kenapa seperti nggak pakai hati, ya, karena itu tadi jiwa dia tertidur. Dan gimana kamu bisa membangunkan jiwa seseorang yang tertidur kalau memang dia aja nggak mau bangun? Sih, dia Emperor, dia ngerasa dia ngelakuin hal yang tepat, so mau gimana, ibaratnya gitu, ya. So that's it untuk yang pilih Oracle ketiga. Kita lanjut yang terakhir, kabar dan keadaan dia untuk deck keempat. Ada growth, ada positive minded people, dan ada bread. Lihat kartu itu aku langsung sadar dengan napasku, ya. Oke. Dan oracle keduanya
Di sini ada all tied up, blossoming abundance, dan ada indecision. Oke. Untuk yang keempat, sepertinya ini agak berbeda jauh dari yang tadi. Namun yang pastinya di sini seseorang nggak bisa memilih, ya. Dia terikat dengan apa yang sebenarnya menjadi peluang atau ruang untuk dia berkembang, ruang untuk dia lebih baik ke depannya, ya. Ruang untuk dia menjadi hal yang menjadi lebih baik dari sebelumnya. Seseorang yang menahan pembelajarannya dia, ya, mengikat hatinya, menutup hatinya dengan dalam-dalam, dan ngerasa dia nggak diberi pilihan apa-apa. Sebenarnya dia ada di sebuah pilihan untuk berkembang, ya. Itulah kenapa dia terasanya tidak memiliki pilihan, karena aku rasa orang ini berat banget untuk berkembang, ya. Wow. Dan sepertinya mungkin kalian ada jarak ataupun udah pisah. Yang pastinya aku ngerasain memang lebih baik untuk kamu ataupun siapapun ini ngerasa kamu berkumpul dengan seseorang yang positif, dan saat ini dia sedang dalam posisi yang sangat pesimis dan ya orang yang negatif ibaratnya, atau dia ngerasa diri dia toksik atau sebaliknya. Kita lihat tarotnya. Oke, ada flip cardnya di sini, ada Death atau energi Scorpio, lalu ada Five of Wands, dan ada Ace of Swords. Wow. Seseorang meragukan diri dia di sini. Self esteemnya rendah, jadi dia ngerasa dia nggak pantas dengan kamu. Dia ngerasa kamu tuh perfect untuk dia yang imperfect, ya, dan ngerasa dia nggak pantas untuk kamu. Ada perdebatan dalam dirinya dia, so that's why kenapa dia ngerasa apakah dia bertahan ataupun dia pisah, ya. Pisah pun dia ngerasa terikat dengan kamu, ya. Walaupun jika memang kalian dalam posisi pisah, dia masih mengingat kamu, dia memperhatikan kamu dari jauh, ya. Ibaratnya walaupun kalian sekarang dunianya berbeda, adalah ada energi Gemini. Dia sayang sama kamu, dia care sama kamu, dia peduli sama kamu, ya. Dia mau berikan yang terbaik untuk kamu. Namun apakah dia yang terbaik? Dia sendiri ragu dengan diri dia sendiri. Hierophant. Orang ini merasa gagal untuk membuat kamu merasa dicintai, membuat kamu merasa disayangi. So that's why, ya. Dia pengen ngerasa berarti, dia pengen merasa berharga. Sebenarnya berharga, cuman dia nggak bisa ngelihatnya sekarang karena self esteem rendah. Gini loh, saat kita meragukan diri kita sendiri, merendahkan diri sendiri, padahal diri kita nggak serendah itu, kita nggak akan bisa meningkatkan diri kita itu dengan perkataan orang-orang aja di luar sana, atau perkataan aku yang bilang kamu berharga, kamu dicintai, kamu disayangi, kalau kamu sendiri memilih untuk tidak merasakan hal itu. That's it, ya. Itu kembali ke pilihan kamu. Kalau kamu memilihnya kesakitan, kekecewaan, rendah diri, ya itulah yang bakal terjadi. Itulah yang terjadi dalam orang ini, kabar dan keadaan dia saat ini, ya. Erupsi, seperti aku bilang, mencoba untuk melangkah pergi. Nine of Wands, meninggalkan hubungan ini. Namun setelah benar-benar misalnya udah pisah, dia juga bingung gimana ke depannya. Dan
aku harus gimana. Dan walaupun misalnya tidak berpisah, memilih untuk apa ya, kok malah jadi kayak gini. Six of Wands. Akhirnya kebingungan muncul, konflik di dalam diri dia. Queen of Wands. Orang ini butuh untuk merasa dicintai dan disayangi oleh kamu, ya. Namun ya, ibaratnya useless. Aku harus bilang, kamu mau menyayangi dia seperti apa kalau dia saat ini memang sedang down-downnya. Three of Cups. Jadi keadaan dia ya, aku nggak tahu harus bilang baik. Apakah baik gimana? Keadaan dia juga Page of Swords ya. Karena nggak akan pernah bisa baik-baik saja kalau kita memilih kesakitan. Nine of Cups. Page of Wands. Judgment. Energi Libra. Seven of Cups. Five of Cups. Lebih baik untuk biarkan dia memilih, walaupun dia memilih dalam posisi yang salah, ibaratnya dia kan harus pisah dari kamu. Biarkan dia memilih, biarkan dia membandingkan jika dia masih bersama kamu, setelah bersama kamu, atau sebelum bersama kamu. Dia bandingkan itu semua, dan dia perlu untuk ngelihat itu, ya. Jadi biarkan dia pergi, biarkan dia menjauh, biarkan dia mengambil jarak, ya. Karena kita nggak akan pernah benar-benar bisa belajar kalau kita masih di hubungan itu, toh. Two of Cups sih, kita perlu keluar, nggak perlu jauh-jauh, ya. Ibaratnya selangkah aja, ya. Six of Swords. Dia perlu untuk membangun self love, ya, cinta dan kasih sayang dalam diri dia yang kuat. Karena dia tahu dia juga nggak bisa memaksa kamu untuk memberikan ini ke dia. Dia butuh, aku nggak tahu dia keinginannya apa saat ini, namun yang dia butuhkan adalah untuk mencari jawaban. Namun sebenarnya jawabannya nggak ada di luar, tapi dalam diri dia, ya. Karena itu tadi, kita terlalu sibuk dengan apa yang di luar diri kita sampai kita lupa dengan apa dalam diri kita. Jangankan kamu, aku juga begitu. Namanya kita manusia terbatas, kita manusia yang banyak kurangnya. Berarti ya, walaupun kita banyak kurang, kita harus terus berusaha belajar dan berusaha untuk memperbaiki diri, walaupun sampai mati lah ibaratnya kita begini terus, dalam artian kita tetap dalam posisi memperbaiki. Oke? Ya, jadi keadaan dia ya enggak juga dalam keadaan yang baik, berarti ya seperti inilah yang bisa aku jelasin dalam simple word. Aku nggak tahu caranya gimana, ya, terlalu dalam. Aku nggak ketemu simple wordnya di sini atau kata-kata singkat atau rangkumannya di sini. Okay, that's it. I think that's all. I hope that you can enjoy this video. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana, ya. Bye, jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.